Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmatika. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi pada hari ini, yaitu tentang analisis break-even point. Sebelum kita memasuki penyampaian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kelima yang berisikan anggota Dia Zarana, Laili Rahmatika, Muhammad Hafiz Abdullah, dan Ufa Damayanti. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Pengertian break-even point yaitu suatu titik atau keadaan di mana perusahaan di dalam operasinya tidak memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Lalu ada manfaat break-even point. Manfaat break-even point menurut Sigit tahun 1993 yaitu 1. Sebagai dasar merencanakan kegiatan operasional. 2. Landasan untuk mengendalikan aktivitas. 3. Untuk menentukan harga jual. Dan 4. Sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Biaya berdasarkan analisis break-even point, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Variable cost atau biaya variabel, yaitu biaya yang selalu digunakan berubah sesuai dengan perubahan volume penjualan. Yang kedua, fixed cost, yaitu biaya tetap, yaitu biaya yang selalu tetap dan tidak terpengaruh oleh volume penjualan. Yang ketiga, semi variable cost, yaitu biaya yang sebagian variabelnya dan sebagian tetap. Kelebihan dan kekurangan BIP, yaitu menurut Kasmir 2013-336, kelemahan dari analisis titik impas diantaranya yaitu 1. Perlu asumsi mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Yang kedua, bersifat statis, hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada suatu periode tertentu. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Yang kelima, kurang mempertimbangkan risiko-risiko dalam masa penjualan. Kelebihan BEP. Pertama, dapat mengetahui jumlah minimum penjualan. Yang kedua, mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai. Yang ketiga, mengetahui penjualan yang harus dikurangi agar tidak rugi. Yang keempat, mengetahui perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan. Yang kelima, panduan dalam menyelesaikan berbagai masalah. Selanjutnya, metode perhitungan break-even point. Yang pertama, BEP sama dengan biaya tetap dibagi dalam kurung harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Digunakan untuk mengetahui titik di mana jumlah beban setara dengan jumlah biaya dan jumlah unit yang dikeluarkan. Yang kedua, BEP atau unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Yang ketiga, BEP atau mata uang sama dengan harga jual per unit dikali BEP per unit. Yang keempat, margin kontribusi sama dengan total sales dikurangi biaya variabel. Untuk mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual sehingga dapat dipisahkan dari biaya tetap. Nah, untuk mengerti materi break-even point ini, kita masuk ke dalam contoh soal. Kalian dapat lihat contoh soalnya di atas. Ada seorang manajer perusahaan ABC yang bertanggung jawab dalam operasional produksi dan persediaan stok barang ingin mengetahui titik impas perusahaannya, di mana penyebaran biayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada total biaya tetap sebesar 50 juta, ada biaya variabel per unit sebesar 30.000, dan ada harga jual per unit sebesar 50.000. Masuk ke dalam penyelesaian. Yang pertama, carilah break-even point dalam bentuk unit, di mana rumusnya dapat kalian lihat di atas, yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Biaya tetapnya adalah 50 juta, margin kontribusinya adalah selisih antara harga jual sebesar 50.000 dikurangi biaya variabel yaitu 30.000, jadi hasilnya adalah 50 juta dibagi 20.000 adalah 2.500 unit. Artinya di sini perusahaan tersebut harus menjual 2.500 unit agar tidak mengalami kerugian, tapi garis bawahi juga tidak mengalami keuntungan atau berada di titik impas break-even point. Yang kedua adalah carilah break-even point dalam bentuk rupiah atau mata uang. Nah, rumusnya dapat kalian lihat di atas, yaitu harga jual
per unit dibagi break even point per unit. Harga jual per unitnya itu sebesar 50.000 dikali 2.500 unit, hasilnya adalah 125 juta. Artinya perusahaan tersebut harus mendapatkan penjualan sebesar 125 juta agar tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan atau berada di titik impas break even. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.